Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kondisi perekonomian yang ada di daerah. Ada apa saja sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas kegiatan ekonomi. Yang kedua, melalui kegiatan presentasi dan tanya jawab, siswa mampu memberikan pendapat bagaimana cara untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah. Pada materi ini, kita akan mempelajari kegiatan ekonomi daerah, dimulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenis kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, kita juga akan membahas faktor-faktor pendukung yang memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Apa itu aktivitas ekonomi? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan berbagai aktivitas ekonomi, seperti bertani, berdagang, bekerja di kantor, atau menggunakan jasa orang lain. Semua kegiatan tersebut saling berkaitan dan membentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Bentuk dari aktivitas ekonomi itu seperti perdagangan, pertambangan dan perindustrian, perikanan dan peternakan, dan masih banyak lagi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari kegiatan produksi itu seperti petani menanam padi, pabrik membuat sepatu, dan pengrajin membuat meja. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari orang yang membuatnya atau disebut dengan produsen kepada orang yang memakainya atau disebut dengan konsumen. Contoh distribusi di sekitar kita. Sesuai dengan gambar, ada 3 contoh nyata kegiatan distribusi. Yang pertama, kurir mengantar paket. Saat kamu atau orang tuamu belanja online, kurir bertugas mengantarkan barang tersebut sampai ke depan pintu rumahmu. Yang kedua, ada truk mengantar barang ke toko. Truk besar membawa stok barang seperti susu, sabun, atau camilan dari pabrik menuju supermarket atau toko kelontong agar bisa kita beli. Yang ketiga, ada pedagang menjual sayur di pasar. Petani memanen sayur, lalu pedagang membawanya ke pasar untuk dijual kepada warga sekitar. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku konsumsi disebut juga dengan konsumen. Contoh konsumsi di sekitar kita. Sesuai dengan gambar, ada 3 contoh nyata kegiatan konsumsi. Yang pertama, membeli dan makan atau minum. Ini adalah kebutuhan pokok. Saat kita makan nasi atau minum air, kita sedang menghabiskan nilai guna benda tersebut untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Yang kedua, ada berobat ke dokter. Ini adalah contoh konsumsi di bidang jasa. Kita menggunakan keahlian dokter untuk mendapatkan kesehatan kembali. Yang ketiga, ada membeli sepatu. Ini adalah konsumsi barang tahan lama. Kita menggunakan sepatu untuk melindungi kaki saat berjalan atau bersekolah. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung perekonomian daerah. Yang pertama ada infrastruktur atau jalan dan jembatan. Infrastruktur adalah sarana fisik yang dibangun pemerintah. Fungsinya untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Yang kedua ada teknologi atau alat modern. Teknologi adalah penggunaan alat-alat pintar untuk membantu pekerjaan manusia. Fungsinya untuk membuat pekerjaan jadi lebih cepat, mudah, dan bisa menjangkau orang yang jauh. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja dan mengelola ekonomi. Fungsinya untuk sebagai penggerak utama. Sehebat apapun teknologi dan jalannya, kalau orangnya tidak bisa mengelola, ekonomi tidak akan maju. Halo teman-teman, mari kita bermain permainan kegiatan ekonomi daerah.
Sebelum kita bermain, perhatikan terlebih dahulu cara bermainnya. Dengarkan atau baca soal dengan seksama. Perhatikan pilihan jawaban A, B, dan C yang berupa gambar. Pilih gambar yang paling sesuai dengan jawaban soal. Apakah kalian sudah siap bermain? Soal yang pertama. Daerah yang memiliki tanah yang subur dan banyak sumber airnya cocok untuk kegiatan A. Bertani, B. Berdagang, C. Berkebun. A. Bertani. Yeay, benar jawabannya. Lanjut ke nomor berikutnya. Pertanyaan yang kedua. Perhatikan pilihan gambar berikut. Manakah yang menunjukkan kegiatan distribusi? Gambar A, atau gambar B, atau gambar C? Gambar C. Ya, salah. Pertanyaan yang ketiga. Manakah gambar yang bukan menunjukkan kegiatan ekonomi di bidang jasa? Gambar A, atau gambar B, atau gambar C? Gambar B. Ye, benar. Lanjutkan ke nomor berikutnya. Pertanyaan keempat. Manakah gambar yang menunjukkan kegiatan konsumsi? A. Berdagang, B. Bermain bola, C. Memakan sayuran. C. Memakan sayuran. Ye, benar. Ye, kalian hebat. Terima kasih. Sampai jumpa di permainan seru berikutnya. Dah. Kesimpulannya adalah kondisi perekonomian di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh potensi alam. Dengan memanfaatkan sumber daya secara bijak dan saling mendukung, daerah kita bisa tumbuh menjadi tempat yang makmur dan membanggakan. Untuk daftar pustakanya yaitu buku Kurikulum Merdeka Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk Sekolah Dasar kelas 5. Identitas penciptanya yaitu Nelly Novia Putri dan Hesti Ardiana Prasasti. Sekian materi dari kondisi perekonomian di daerahku dan sampai jumpa lagi.